Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Baiklah, melanjutkan kembali kajian kita. Kalau sebelumnya kita membahas tentang khobar ya, tentang hadis, maka kita menyambung kembali kajian kita tentang kias. Apa itu kias? Nah, ini dia ya. Wa ammal kiyasu fahuwa raddul far'i ilal asli bi'illatin tajma'uhuma fil hukmi wa huwa yanqasimu ila salasati aqsamin, ila qiyasi illatin wa qiyasi dalalatin wa qiyasi shibhin. Wa ammal kiyasu, dan adapun kias itu, bahwa maka dia kias raddul far'i, mengembalikan cabang, ilal asli, kepada asal ya, mengembalikan ada cabang itu dikembalikan lagi kepada asal, bi'illatin, dengan adanya illat, tajma'uhuma fil hukmi, yang berkumpul keduanya cabang dan asal itu fil hukmi, pada hukum. Jadi ketika ada satu masalah baru ya, cabang dia, ada masalah yang pokok. Nah, karena adanya kesamaan antara cabang dengan pokok ini, maka keduanya dikumpulkan dalam satu hukum ya. Wa huwa yanqasimu ila salasati aqsamin, dan dia itu terbagi kepada 3 bagian. Ila qiyasi illatin wa qiyasi dalalatin wa qiyasi shibhin. Dia terbagi menjadi 3, yaitu qiyas illat, qiyas dalalah, dan qiyas shibhin. Fa qiyasul illati ma kanat al-illatu fihi mujibatan lil hukmi. Wa qiyasud dalalati huwal istidlalu bi ahadin nadhiraini 'alal akhari. Wa huwa an takuna al-illatu dallatan 'alal hukmi wa la takunu mujibatan lil hukmi. Wa qiyasus shibhi huwa al-far'ul muraddidu baina aslaini fayalhaqu bi aktsarihima shibhan. Maka kias illat. Kias illat itu apa? Maka nat al-illatu fihi mujibatan lil hukmi. Apa-apa yang adalah illat padanya itu mewajibkan hukum. Jadi kias illat itu, yang kiasnya itu, illatnya itu mewajibkan bagi hukum ya. Seperti misalnya mengkiaskan memukul atas mengatakan kata uf ya. Dalam nas kita dilarang mengucapkan kata uf. Namun kata uf ini diharamkan karena menyakiti. Namun setelah kita lihat, ada juga yang lain dalam nas tidak disebutkan, namun kita temukan ada cabang yang lainnya, ada yang juga menyakiti, bahkan lebih menyakiti daripada kata-kata uf, yaitu memukul. Nah, jadi ketika kita mengatakan uf atau yang semisal dengan uf bagi orang tua, itu terlarang karena menyakiti perasaan orang tua, maka memukul juga menyakiti, bahkan lebih menyakiti. Ini namanya kias illat. Karena illatnya itu mewajibkan hukum ya. Karena menyakiti orang tua dalam bentuk kata uf itu hukumnya haram, maka memukul itu juga hukumnya haram. Jadi memukul itu dikiaskan kepada kata-kata uf. Wa qiyasud dalalati, dan berikutnya adalah qiyas dalalah. Wal istidlalu bi ahadin nadhiraini 'alal akhari. Qiyas dalalah itu adalah istidlal, mencari dalil dengan salah satu dari dua pandangan atas yang lain, atau dua nalar ya. Wa huwa an takunal illatu dallatan 'alal hukmi. Dan dia adalah illat, itu menunjukkan atas hukum, wala takunu mujibatan lil hukmi, tidak menunjukkan wajib hukum ya. Kalau illat tadi ya mewajibkan hukum ya, karena ini memukul orang tua itu hukumnya haram. Berkata uf kepada orang tua itu
karena dihukumkan haram karena menyakiti, maka memukul orang tua juga hukumnya haram sama karena menyakiti. Jadi karena menyakiti itu hukumnya haram, jadi mewajibkan juga memukul, jadi hukumnya haram. Nah kalau dalala dia hanya menunjukkan, menunjukkan tapi tidak mewajibkan hukum, dia mengindikasikan adanya hukum, seperti mengkiaskan harta anak kecil terhadap harta orang balik dalam wajib zakat. Ya, apakah harta orang dewasa itu kan wajib zakat? Bagaimana dengan harta anak kecil? Apakah juga wajib zakat? Nah, ketika itu dikiaskanlah harta karena sama-sama dia berkembang, maka harta anak kecil itu dikiaskan dengan harta orang dewasa. Padahal pada zakatnya ya. Artinya ada indikasi zakat anak kecil juga kena harta anak kecil juga kena zakat. Wa qiyasus syibhi huwal far'un muraddidu baina aslaini ayalhaqu bi aksarihima syibhan. Dan berikutnya qiyas syibih, qiyas penyerupaan, yaitu cabang yang ada keraguan-raguan, ada kebimbangan antara dua asal. Maka dihubungkanlah dengan yang paling banyak di antara keduanya sisi keserupaan. Misalnya terjadi peristiwa pembunuhan terhadap seorang budak. Nah, bimbang di sini, budak ini itu dianggap sebagai manusia merdeka atau dianggap sebagai binatang ternak. Ini ada budak yang terbunuh. Untuk menyelesaikan kasus ini, apakah dia diperlakukan seperti manusia merdeka karena memang dia manusia, atau dia diperlakukan seperti binatang? Kenapa? Karena seakan-akan dia seperti binatang atau harta yang bisa diperjualbelikan, ya, yang bisa dipindahkan hak miliknya. Jadi dilihat di manakah sisi keserupaannya. Apakah dia lebih serupa kepada manusia merdeka atau dia diserupakan kepada binatang atau harta milik. Nah, begitu ya. Jadi kan ada keserupaan. Jadi ilatnya itu kiasnya itu dari sisi cabang sang budak ini diserupakan dengan manusia merdeka atau diserupakan dengan binatang atau harta ya. Wa min syartil far'i an yakuna munasiban lil asli. Wa min syartil asli an yakuna sabitan bidalilin muttafaqin alaihi bainal khasmaini. Wa min syartil illati an tuttarada fi ma'lulatiha fala tantaqidu lafzan wala ma'nan. Wa min syartil hukmi an yakuna mislal illati fin nafi wal itsbati. Wal illatu hiyal jalibatu lil hukmi wal hukmu huwal majlubu lil illati. Kemudian berikutnya wa min syartil far'i, dan dari syarat cabang ya, an yakuna munasiban lil asli, bahwasanya cabang itu, furu itu mesti sesuai bagi asal. Cabang itu harus sesuai dengan asalnya. Wa min syartil asli an yakuna sabitan bidalili muttafaqin alaihi bainal khasmaini. Dan di antara syarat asal itu, syarat pokok itu apa? Bahwa adalah dia tetap dengan dalil yang disepakati atasnya antara dua orang berdebat. Jadi asal itu jika ada orang berdebat, nah coba dia tetap. Ketika orang berdebat, maka mereka akan menyepakati ini, itu namanya asal ya. Nah, kan ada ilat berikutnya ya, wa min syartil illati an tuttarada fi ma'lulatiha fala tantaqidu lafzan wala ma'nan. Dan di antara syarat ilat itu bahwasanya berlaku pada yang ma'lulat, pada yang diilati, ada keberlakuan kepada yang diilati ya, maka dia tidak gugur secara lafaz dan tidak pula secara makna. Nah, lalu kemudian nanti wa min syartil hukmi, dan diantara syarat hukum itu apa? An yakuna misdal illati fin nafi wal isbati. Apa hukum itu? Bahwa adalah dia semisal illat pada nafi atau pada isbat. Artinya pada menetapkan atau pada
menidakkan. Wal illatu hiyal jalibatu lil hukmi. Illat itu jalib dia, mendatangkan dia bagi hukum ya. Wal hukmu huwal majlubu lil illati. Sedangkan hukum itu dia didatangkan dengan apa bagi illat. Jadi illat nanti mendatangkan hukum, sedangkan hukum itu didatangkan melalui illat. Setelah didapat di cabang asal illatnya apa? Nah, illat nanti mendatangkan hukum ya. Sedangkan hukum itu dibawa oleh illat. Apa namanya didatangkan illatnya dari sisi asalnya tadi. Itu tentang qiyas. Berikutnya wa ammal hadaru wal ibahatu. Faminan nasi man yakulu innal asya'a 'alal hadari illa ma abahathu syari'atu. Fa illam yujad fi syari'ati ma yadullu 'alal ibahati fayustamsaku bil asli wa huwal hadaru. Wa ammal hadar, dan adapun hadar ya larangan itu, wal ibahatu dan kebolehan itu, paminan nasi mayyakulu, maka ada di antara orang-orang manusia yang mengatakan innal asya'a, bahwa sesungguhnya sesuatu itu adalah hadari, atas telarang. Jadi ada yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu hukumnya telarang. Ini terjadi setelah diutusnya Nabi sebagai Nabi Muhammad diutus sebagai seorang Nabi dan Rasul ya. Setelah beliau diutus, ada ungkapan mengatakan segala sesuatu itu hukumnya telarang. Illa ma abahathu syari'atu, kecuali apa-apa yang membolehkan akannya oleh syariat. Jadi asal segala sesuatu itu telarang, kecuali ada syariat yang membolehkan. Fa illam yujad fi syari'ati ma yadullu 'alal ibahati fayustamsaku bil asli wa huwal hadaru. Maka jika tidak ditemukan dalam syariat apa-apa yang menunjukkan atas kebolehan, maka berpeganglah dengan asli, dipegang dengan yang asalnya, yaitu telarang. Ketika tidak ada nas syariat yang menyatakan oh ini boleh, maka tidak ada nas yang menunjukkan kebolehan sesuatu itu, maka kembalikan kepada asalnya. Apa asalnya? Al-aslu itu adalah hadar, telarang ya. Wa minan nasi man yaqulu bididdihi. Jadi kalau yang pertama tadi, kalau ingin melakukan sesuatu dalam syariat tentu harus ada dalilnya, harus ada ayatnya, harus ada hadisnya. Namun ada juga yang mengatakan wa minan nasi may yaqulu bididdihi. Ada juga yang justru mengatakan kebalikannya apa? Innal asla fil asya'i annaha 'alal ibahati. Ya, illa ma hadarahu syar'u. Ada juga yang mengatakan justru kebalikannya, bahwasanya asal pada segala sesuatu itu adalah boleh ya. Apa namanya? Innal asla fil asya', bahwasanya asal bagi segala sesuatu itu annaha 'alal ibahati. Bahwasanya dia di atas kebolehan. Jadi segala sesuatu ini hukumnya boleh. Ya, illa ma hadarahu syar'u, kecuali apa-apa yang dilarang oleh syarak. Kalau ada ayat, ada hadis yang melarang, nah baru dia tidak boleh. Selama tidak ada larangan dari ayat, tidak ada larangan dari hadis, maka dia boleh. Kita ada dua ini ya, dua ungkapan itu. Wa makna istishabil hali alladhi yuhtajju bihi an yustashaba al aslu inda adamid dalil syar'i. Dan makna istishabul hal itu bersahabat dengan hal, berpegang dengan hal itu yang dihujahkan dengannya, bahwasanya berpegang dengan asal ketika tidak ada dalil syara'. Istishabul hal itu berpegang kepada asal. Apa asalnya? Kalau asalnya boleh, selama tidak ada dalil syara', jadi ketika tidak ada dalil syara', maka boleh dia enggak. Tuh ya. Wa ammal adillatu fayutaqaddamu al-jaliyu minha 'ala al-khafiyyi wal mujibu lil ilmi 'ala al-mujibi lil dhanni wan nutqu 'ala al-qiyasi wal qiyasu 'ala al-jaliyu wal qiyasul jaliyu 'ala al-khafiyyi fa in wujida fi an-nutqi ma yughayyiru al-awwala yu'malu bin nutqi illa fayustashabu al-halu.
Dan adapun dalil-dalil itu maka didahulukan. Nanti ketika kita menertibkan dalil, mengutamakan mana dalil yang harus kita utamakan. Nah, adapun dalil-dalil itu didahulukan yang jali. Adalah kopi. Jadi kalau ada dalil yang jelas, maka dalil yang jelas didahulukan daripada dalil yang samar. Ini ada dua dalil. Ya, mana yang kita dahulukan? Ambil dalil yang jelas. Ya, ambil dalil yang zahir. Tuh. Wal mujibu lil ilmi 'alal mujibi lidzanni. Apa-apa yang mewajibkan bagi ilmu atas apa-apa yang mewajibkan bagi dzan. Artinya seperti hadis mutawatir, ya, periwayatan mutawatir itu lebih didahulukan daripada periwayatan ahad. Wan nutqu 'alal qiyasi, begitu juga an-nutqu atas qiyas. Ya, Al-Qur'an dan hadis itu lebih diutamakan daripada qiyas. Ketika ada ayat, ketika ada hadis, maka pakailah Al-Qur'an hadis ya. No, utamakan ayat daripada qiyas. Wal qiyasul jaliyu al khafi. Begitu juga qiyas nanti, kalau ada yang qiyas yang jelas, ada qiyas yang samar, maka dahulukanlah qiyas yang jelas, ya, qiyas yang jali daripada qiyas yang khafi. Maka jika didapati pada an-nutqu itu, pada tuturan Quran maupun hadis itu, apa-apa yang mengubah awal, maka diamalkan dengan nutqi. Wa illa fastashabul halu, ya, maka jika tidak maka berpeganglah dengan hal atau istishabul hal. Ya, baiklah, yang akan datang adalah kita membahas tentang fatwa, ya, wa min syartil mufti ila akhir. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.